Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau sebelumnya pembahasan tentang Perang Dunia Pertama, ini pembahasan tentang Perang Dunia Kedua. Em, dari segi rentang waktu ini terjadi 1939 ya sampai 1945 ya. Cuman kalau di medan perang Asia Pasifik ini mulai terjadinya baru 1941. Jadi selisih duluan medan perang Eropa 1939, baru kemudian medan perang Asia Pasifik 1941. Dimulainya medan perang Eropa itu dimulai ketika Jerman menyerang Polandia 1939. Kalau medan perang Asia Pasifik itu dimulai ketika Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Kita mulai dari negara-negara apa saja. Nah, kekuatan sentral di sini terutama dari awal ya, dari Perang Dunia ke-1 adalah Jerman ya. Cuma nanti Jerman dapat pendukung dari Italia ya. Sama-sama fasis ya, sama-sama menekankan bahwa negaranya makmur, negaranya kuat kalau kekuatan militernya besar. Itu negara-negara fasis. Nah, untuk di pihak sekutu lawannya adalah Prancis dan Inggris ya terutama ya. Terus nanti kan ada Rusia ya, Rusia juga nanti ikutan. Nah, Polandia ini kan sekutunya Rusia juga kayak gitu. Nah, untuk pemimpin blok sentral ya kita bisa lihat dari kiri ke kanan ada Adolf Hitler, ada yang di tengah ada Benito Mussolini, yang di kanan ada Kaisar Hirohito. Uh, untuk Jerman sama Rusia sendiri sebenarnya ada Jerman dan Uni Soviet sendiri ya. Rusia waktu itu jadi Uni Soviet. Itu ada perjanjian tidak akan menyerang ya. Perjanjian tidak akan menyerang satu sama lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti bisa kalian baca di tulisan saya di dewantara.id ya, bahwa nanti agak sungkan di antara satu sama lain, antara Jerman dan Rusia tadi agak sungkan. Sebelum akhirnya nanti mereka akan fight juga akhirnya di perbatasan Polandia dan Rusia ya, Polandia dan Uni Soviet ya. Uh, karena udah nggak bisa lagi gitu ya. Nah, nanti Jerman mulai kerepotan ketika Uni Soviet akhirnya memerangi Jerman gitu ya. Karena Jerman nanti terpaksa harus berperang di dua front. Front barat lawan Perancis dan nanti Amerika. Nah, di front timurnya lawan Uni Soviet. Nanti kerepotan Jerman di situ. Uh, ini yang nanti kemudian juga mendukung blok sentral ya. Manchuria karena Manchuria berada di wilayah atau dikuasai oleh Jepang ya. Kita kemudian ke sebab-sebabnya. Ini dimulai dengan kegagalan LBB. Jadi memang ada dendam Jerman terutama ya atas perjanjian Versailles pasca PD1, dan kemudian ini membuat mereka mengabaikan LBB. Terus sama seperti PD1 ada juga dibentuk aliansi-aliansi. Jadi apa ya, situasinya sudah geng-gengan gitu ya, udah blok-blokan gitu. Nah, ini semangat membalas dendam, revenge ya. Jadi oleh Hitler perjanjian Versailles disebut penghinaan terhadap bangsa Jerman. Ini juga mempersenjatai diri semua ya, apalagi fasis, negara-negara fasis seperti Jerman dan Italia. Nah, di bidang ekonomi terutama di Jepang ya, Jepang itu industrinya sudah besar gitu ya, pasca pasca restorasi Meiji. Jepang industrinya sudah besar dan industrinya itu butuh bahan baku, sedangkan kondisi alam Jepang itu tidak banyak bahan bakunya. Jepang sendiri di dalam negaranya sendiri, di dalam pulau-pulaunya sendiri, sumber daya alamnya itu terbatas. Hanya air terjun, air panas gitu ya, sumber air panas, sutra, juga teh ya. Jadi selain itu Jepang tidak punya mineral-mineral berat gitu seperti
batu bara, minyak bumi, nikel atau emas gitu ya. Jadi makanya itulah sebabnya Jepang kemudian nanti nyerang Manchuria dan nyerang Cina. Mereka udah menjajah duluan karena mereka butuh sumber daya alam dari Asia Timur dan Asia Tenggara gitu ya. Sedangkan untuk Asia Tenggara wilayahnya udah dikapling-kapling, udah dikuasa-kuasain oleh negara-negara Eropa seperti wilayah Hindia Belanda, Filipina udah punya Amerika gitu ya, dan Indochina udah punya Perancis. Jadi mau nggak mau Jepang yang membutuhkan sumber daya alam harus mau ngerebut wilayah-wilayah yang menghasilkan sumber daya alam. Nah, untuk paham sendiri, ya ini debatable sih ya. Memang fasisme dan komunisme itu nggak sinkron karena yang satu militeristik, yang satu komunistik gitu ya. Walaupun urusan diktator mah dua-duanya bisa jadi diktator gitu. Nanti kamu bisa lihat di Uni Soviet yang komunis misalnya, betapa diktatornya misalnya Joseph Stalin, pemimpin pasca Lenin ya. Nah, kalau Perang Dunia I sebab khususnya terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria oleh orang Serbia ya. Kalau sebab umum PD2 ini ada dua di medan Eropa. Sebab umumnya tadi saya bilang di awal, di bulan September Jerman menyerang Polandia. Ya. Dia pengen ngerebut wilayah Polandia, terutama wilayah Polandia yang diambil dari Jerman pasca PD1 gitu ya. Kalau di Asia Timur, nah waktu Jepang nyerang Cina, ini belum terjadi perang besar di Asia Pasifik ya. Hanya Cina dan Jepang saja. Amerika belum terlibat, Kanada belum terlibat ya. Jadi hanya dua negara ini. Cuman untuk Perang Dunia Kedua yang melibatkan Amerika Serikat dan Kanada itu baru terjadi di tahun 1941. Ini ketika Jepang nyerang Pearl Harbor. Ada fase awal, fase titik balik, dan fase akhir. Di fase pertama, ini negara sentral karena nyerang duluan, jadinya dapat keuntungan duluan. Di tahap kedua ini titik balik, ini ada perang-perang vital yang kemudian dimenangkan oleh negara sekutu, yang kemudian menjadikan pijakan buat negara sekutu memukul balik negara-negara sentral. Dan di tahap akhir, ini justru sebaliknya, negara sekutu sudah di atas angin, tinggal mengalahkan negara-negara sentral. Misalnya di serangan pertama itu Jerman ke Polandia menang, Jerman ke Belanda menang, Jerman ke Cekoslovakia menang gitu ya. Jadi ini diambil mudah oleh angkatan darat Jerman. Banyak orang yang tewas ya karena nggak sebanding. Waktu itu Polandia ngelawan tank-tank Jerman sempat pakai tentara berkuda gitu kan. Itu kan jadinya tentara berkuda pakai senapan gitu ya. Itu kan nggak seru, langsung kalah gitu. Nah, untuk titik balik itu misalnya kemenangan Amerika di pertempuran Midway. Midway itu kepulauan di utaranya Jepang. Nah, ini pertama kali Amerika menang lawan Jepang setelah serangan terhadap Pearl Harbor. Pearl Harbor itu mengakibatkan hancurnya kapal induk, banyak kapal induk, beberapa kapal induk dari Angkatan Laut Amerika Serikat gitu ya. Jadi dan Amerika kehilangan pijakan di Samudra Pasifik karena pangkalan angkatan lautnya udah dikuasai atau dikalahkan, dihancur leburkan oleh Jepang. Nah, ketika bisa menguasai Midway, nah ini menjadi membangkitkan moral pasukan Amerika Serikat bahwa angkatan udara bisa mengalahkan angkatan laut Jepang. Angkatan udara Amerika bisa mengalahkan angkatan laut Jepang dan bisa mengontrol sebagian bagian utara dari Samudra Pasifik. Untuk di Eropa sendiri, nah ini pukulan terhadap Jerman di Arab ya, di Mesir. Jadi Mesir tidak bisa dikuasai oleh Jerman, Mesir tetap dikuasai oleh Inggris gitu, terutama terusan Sueznya itu. Gitu. Nah, untuk tahap akhir nanti kita bisa melihat ya. Nah, Jerman ini ketika membuka dua front, dia kurang tenaganya.
akhirnya Rusia membabat menguasai. Nah, untuk tahap akhir, jadi Jermannya sudah membagi kedua front, dan ketika Rusia kemudian maju ya, jadi tentara merah Rusia, Red Army Rusia ini juga gigih juga. Ketika berhasil membebaskan Polandia, mereka berusaha masuk ke Jerman. Nah, disitulah eh, kekuatan militer Rusia terlihat ya, angkatan daratnya, Red Army-nya. Dan kemudian terjadi pengeboman luar biasa, dan akhirnya Perancis dibebaskan. Jadi di blok barat Perancis dibebaskan. Ada pendaratan Normandia, kamu bisa nonton film apa Saving Private Ryan di situ, pertempuran Normandia. Terus kalau pengen lebih menyeluruh lagi, kamu bisa nonton serial Band of Brothers yang sutradaranya Steven Spielberg. Itu zaman 2000, tahun 2000-an dibikinnya, jadi sekitar 2001 2003 ya dibikinnya, dan itu menyajikan perang yang lebih otentik, lebih nyata di medan perang Eropa. Jadi dari penaklukan Normandia sampai pembebasan Perancis, sampai kemudian nanti ada pendaratan pasukan Amerika di Berlin gitu ya. Nah, itu titik akhir untuk Jerman. Kalau Italia sudah mundur jauh sebelum itu. Italia nggak punya tenaga yang cukup dan menyerah akhirnya ya. Kemudian Benito Mussolini digantung oleh aktivis komunis di Italia sendiri. Nah, Jepang menyisakan Jepang. Nanti Jepang terakhirnya di bom atom Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus. Jadi kalau untuk medan perang Eropa dari tahun 1944 akhir ya, itu Jerman sudah kalah ya. Untuk Jepang sendiri akhirnya kemudian baru bulan Agustus dia bisa ditaklukkan. Sebelumnya, sebelum bom Hiroshima Nagasaki, ada pertempuran penting di Samudra Pasifik, yaitu Battle of Iwo Jima atau pertempuran Iwo Jima. Kamu bisa juga lihat tulisan saya di dewantara.id. Pertempuran Iwo Jima memperebutkan daratan untuk pesawat-pesawat Amerika. Pesawat-pesawat Amerika dari Iwo Jima nanti yang akan melakukan pengeboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Iwo Jima ini pulau tandus, pulau banyak karang, tapi kemudian menjadi penting karena dia deket banget ke daratan Jepang. Nanti Amerika mengorbankan ribuan marinirnya di Iwo Jima, Jepang pun begitu. Jadi ini ya, Italia yang pertama kali dikalahkan. Kemudian Jerman. Oh, ini bulan Mei tahun 1945. Jadi di akhir bulan Mei. Jadi 1944 sudah letoy, dan kemudian di bulan Mei kalah. Nah, ini Jepang menyerah setelah Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Jepang melihat bahwa nggak mungkin lagi Jepang bisa menang, dan Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, Rusia itu penting ya masuk ke, karena Rusia sebenarnya punya perjanjian tidak saling menyerang dengan Jerman gitu. Jadi negara sekutu yang apa ya, tidak begitu dari awal adalah Jerman dan Amerika Serikat. Nah, ini tewas, kita bisa lihat Cina meninggal seperti itu. Ada The Rape of Nanking, kamu bisa cari di internet, pemerkosaan Nanking, atau kalau bahasa Inggrisnya Rape of Nanking, kamu bisa baca, bisa tonton di YouTube maupun di Google gitu ya. Dan itu keji juga ya, sama seperti ya Amerika keji juga ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Di bidang politik nanti muncul PBB sebagai gantinya LBB, terus muncul dua negara adik kuasa, dua negara superpower. Jadi PBB dibentuk oleh 5 negara. Nanti 5 negara ini punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selain itu juga muncul dua negara adik kuasa. Dari 5 negara itu ada dua yang paling kuat, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nanti terjadi perang dingin akibat dua negara itu bikin blok, bikin geng masing-masing, dan negara-negara dunia diajak, ditarik untuk ikut ke blok mereka masing-masing. Di bidang ekonomi nanti terjadi kelesuan ekonomi ya.
Sampai kemudian nanti negara-negara superpower memberikan bantuan ekonomi. Amerika punya bantuan ekonomi Marshall Plan buat negara-negara Eropa Barat, juga Truman Doctrine khusus buat Turki dan Yunani. Karena Turki Yunani sudah mau cenderung dekat ke bloknya Uni Soviet, sampai kemudian Amerika ngebantu mereka. Nah, kalau dari pihak Uni Soviet sendiri nanti bikin bantuan ekonomi namanya Molotov Plan. Jadi kalau Amerika punya Marshall Plan, Uni Soviet punya Molotov Plan. Nah, itu bantuan buat negara-negara Eropa Timur. Makanya nanti kita lihat pasca PD2 negara-negara Eropa Timur itu dilindungi dan dekat dengan Uni Soviet. Negara Eropa Timur itu maksud saya seperti Bulgaria, Yugoslavia, Polandia, Cekoslovakia gitu ya. Di bidang sosial ada pembantaian terhadap umat Yahudi. Ini pembantaian yang memang faktual ya. Jadi walaupun ada teori konspirasi tentang itu, saya menganggap di beberapa tempat di Polandia itu dan di Jerman ya, memang ada pembantaian. Seperti di Auschwitz di Polandia itu memang ada bukti-buktinya. Cuma masalahnya nanti orang-orang Yahudi Ashkenazi, kalau saya sebut Yahudi Ashkenazi itu, jadi Yahudi itu ada beberapa golongan ya. Ada yang Sepradis, ada yang kripto, ada yang Ashkenazi. Nah, Yahudi Ashkenazi ini yang kemudian membuat gerakan Zionisme. Jadi Zionisme adalah gerakan yang menghendaki umat Yahudi kembali ke Zion. Zion itu adalah tanah yang dijanjikan menurut kitab Musa ya, menurut Taurat gitu ya. Walaupun tanah yang dijanjikan itu sebenarnya di mana? Di Mesir misalnya, atau di mana gitu. Dan tanah yang dijanjikan itu kemudian letaknya disampaikan di daerah Palestina. Dan tanah yang disebut The Promised Land itu, tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang sudah banyak ribuan tahun dikuasai oleh, bukan dikuasai ya, ditempati oleh orang-orang Arab ya, dari zaman Turki Utsmani gitu ya. Itu nanti yang bikin masalah ya. Jadi ada gerakan Zionisme, kemudian ada pengungsi, nanti PBB bikin lembaga namanya UNHCR, jadi refugees ya, untuk menangani para pengungsi, terutama di Arab, di Afrika, juga di Eropa. Ini perjanjian Potsdam. Ini yang menyebabkan Jerman dibagi dua. Salah satu perjanjian Potsdam yang paling penting adalah Jerman dibagi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu ya, ada wilayah-wilayahnya. Berlin juga dibagi dua. Nah, Danzig yang tadi diambil sama Jerman, dan itu banyak orang Jermannya, kemudian dikembalikan lagi ke Polandia. Demilitarisasi Jerman. Tapi ini nggak berlangsung sepanjang waktu ya. Jerman sekarang militernya udah kembali kuat, dan Jerman menjadi negara kuat sekali ekonominya di Eropa hari ini. Ini perjanjian San Francisco untuk Jepang, sekutu dengan Jepang. Jepang kehilangan kepulauan Kuril dan Sakhalin. Nah, sampai hari ini Jepang menuntut Kuril dan Sakhalin dikembalikan ke Jepang kepada Rusia ya, nuntut ya. Cuman Jepang nggak mau perang nuntutnya, karena bukti sejarahnya kan awalnya dulu punya Jepang. Cuman karena sekutu menang, Jepang kalah ya, diambil sama Soviet. Korea juga dibagi dua, karena ini satu dikuasai Soviet, satu dikuasai Amerika Serikat. Penjahat perang harus dihukum dan seterusnya. Italia, nah wilayah Italia diperkecil. Albania merdeka. Albania itu wilayahnya di Teluk Balkan juga ya, dekat Yugoslavia. Itu juga merdeka. Tadi dikuasai oleh Italia. Wilayah jajahan Italia di Afrika Utara dikuasai Inggris, seperti misalnya Libya, Aljazair. Nah, itu jadi dikuasai oleh Inggris, tadinya Italia. Terus pulaunya juga dikecilin ya, kalau nggak salah pulau Korsika ya, jadi punya Perancis ya, tadinya punya Itali. Austria. Ini nggak begitu signifikan seperti perjanjian sekutu dengan Jepang, Italia maupun Jerman ya. Oke, terima kasih.
bisa tanya di kolom komen, nanti saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.